Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan ibni Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bapak-bapak jamaah Al-Hikmah yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakan begitu banyak nikmat-nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat diberi kesempatan, nikmat kita bisa bertolakul ilmi, nikmat bisa sholat berjamaah di masjid yang mulia ini, dan nikmat-nikmat yang lain. Maka sudah sepantasnya lah kita sebagai hamba Allah harus bersyukur kepada Allah, yaitu minimalnya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, atas karunia nikmat-nikmat inilah sehingga kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, nikmat itu digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya untuk bertolabul ilmi. Mudahan nikmat-nikmat yang lain kita bisa dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah memudahkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ucapkanlah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda alam, revolusi alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang masih mengikuti, melaksanakan apa-apa yang dicontohkan dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan mungkin di antara kita banyak yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi dengan istiqomah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk ke dalam umat kemuhammadan dan kerasulan yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, saya akan mengambil ataupun akan menyampaikan hal yang ada di dalam kitab Nasha'ihul Ibad. Kitab Nasha'ihul Ibad ini karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Biasa kitab ini dipakai oleh pesantren-pesantren tradisional, ya, sebagai referensi untuk menyampaikan apa-apa nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab ini untuk para santrinya ataupun para santriwatinya. Nah, kita akan mencoba kitab ini, kitab Nasha'ihul Ibad ini akan menyampaikan hal-hal yang ada di dalam kitab itu, nasihat-nasihat bagi para hamba agar hamba-hamba Allah termasuk kita semua menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah, yang santun dengan Allah dan kepada sesamanya, dan menjadikan kita bertambah ilmunya, wawasannya. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah,
saya akan menyampaikan satu hadis yang mungkin hadis ini sudah dikenal di kalangan masyarakat, yaitu 5 kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi 5 kesempatan yang harus kita manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya sebelum datang kesempatan yang lain. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa hayataka qabla mautika, wa faraghaka qabla ghuslika." Wallahu a'lam bishawab, yang artinya manfaatkan 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempatan yang lain. Jadi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hambanya, kepada umatnya yang merasa dirinya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nasihat ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing untuk merealisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu. Ada yang masih muda di sini? Banyak, ya. Ataupun ya setengah umur juga, alhamdulillah. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Kenapa Rasulullah SAW menekankan masa mudamu sebelum datang masa tuamu? Kalau kita lihat di dalam awalnya, jangankan masa muda, Kanjeng Nabi sudah mengajarkan dari awalnya. Sebagaimana dalam hadis lain, min haqqil waladi 'alal walidi salasatu ayya ismahu idza walada wa yu'allimuhumul kitaba idza aqala wa yuzawwijahu idza adrak. Ini hadis yang lain yang disampaikan. Hak anak terhadap orang tua atau kewajiban orang tua terhadap anak, ya ini termasuk hak anak ataupun termasuk kewajiban kita. Yang pertama memberikan nama yang baik. Yang kedua wa yu'allimuhumul kitaba idza aqala, mengenalkan, mengajarkan kepada anak kita ketika anak itu akalnya sudah mulai berfungsi. Nah, ini kenalkan, apalagi sudah dewasa. Akhirnya dia karena dibiasakan dari kecilnya, dididik oleh orang tuanya untuk belajar, tolabul ilmi, belajar dan belajar, maka masa mudanya dia akan meneruskan pelajaran itu. Kenapa demikian? Dalam hadis Rasulullah SAW, madrasatul ula, yaitu di dalam rumahnya, keluarganya. Pendidikan yang pertama anak itu di dalam lingkungan ibu bapaknya, keluarganya. Nah, maka di sini kita yang kedua tadi wa yu'allimuhumul kitaba, kenalkan Al-Qur'an, Al-Hadis kepada anak-anak kita ketika akalnya mulai berfungsi. Maka ketika masih muda ini, ya, karena dari kecil sudah dididik oleh orang tua untuk hal-hal yang positif tentang agama ataupun tentang ilmu umum, maka anak itu lagi mudanya dia memanfaatkannya atau digunakannya untuk bertolabul ilmi, ya. Alhamdulillah di Permata Biru banyak, ya, anak-anak muda yang ikut pesantren Ruqyah, yang tahfidz Quran ataupun di pesantren-pesantren yang lain. Di samping itu juga dia juga tidak lupa untuk belajar ilmu umumnya.
Kenapa demikian? Karena masih muda itu masih mudah untuk menerima pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para guru, oleh para kiai, oleh para asatidz. Mudah untuk menerimanya. Ya, kenapa? Memorinya, namun bahasa HP itu memorinya masih kosong, masih banyak yang harus kita isi. Ya, beda ketika sudah tua, ya, untuk menerima pelajaran-pelajaran ataupun kita menimba ilmu kepada guru-guru kita, mungkin mohon maaf agak sedikit susah untuk menghafalkannya. Termasuk pribados, menghafalkan satu surat, pohodei apa itu. Ini artinya apa? Artinya ketika sudah tua itu, artinya sebenarnya tua itu tinggal melaksanakan apa yang kita waktu muda mencari ilmunya, mencari harta untuk ibadah kepada Allah. Ya. Tentunya ini menjadikan suatu kewajiban kita ketika masih muda untuk memanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya untuk bertolabul ilmi, untuk beribadah kepada Allah. Karena hakikatnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu kata Allah. Ya. Maka demikianlah kita manfaatkan sesuai dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masih muda ini, yuk yang masih muda untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya ilmu. Karena mencari ilmu itu hukumnya wajib. Karena memorinya masih bisa diisi, masih banyak, bukan kosong, masih bisa untuk mengisi ilmu agama ini, bisa untuk menangkapnya, untuk menghafalkannya. Ya. Kalau sudah tua, banyak pikiran ekonomi, pikiran istri, pikiran dan sebagainya. Artinya pikirannya, memorinya sudah agak penuh. Lamun dina HP mah rada ngeheng ya, Pak Kemi ya. Karena sudah tua mah rada ngeheng, banyak pikiran yang harus kita yang masuk pada memori kita. Maka ketika muda ini manfaatkan sebaik-baiknya di jalan Allah, terutama yang masih muda, anak muda ini untuk mencari ilmu agama ataupun ilmu umum. Karena ilmu agama itu sangat-sangat penting. Ya. Artinya apa? Ilmu agama bisa menjadikan kita jalan hidup di dunia berkah, selamat, dan akhirat pun insya Allah akan menjadikan jalan yang berkah, selamat di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Tapi jangan lupa untuk mencari ilmu dunia. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Carilah duniamu, ya, seolah-olah hidup itu selama-lamanya, dan jangan lupa carilah untuk akhiratmu, seolah-olah besok itu meninggal dunia. Artinya ada keseimbangan ilmu untuk mencari masalah duniawi, dan juga ada keseimbangan untuk mencari ukhrawi. Karena yang paling lama bekal kita ataupun hidup kita yaitu di akhirat kelak, abadan abadan. Karena di dunia ini sangat sedikit sekali, sangat terbatas. Ya. Dalam hadis lain, dia memperumpamakan jari kita dimasukkan ke dalam air yang laut yang luas. Ya, celupkan, angkat air yang menempel di jari kita, itu kehidupan dunia sangat terbatas dan terbatas. Tapi kehidupan akhirat, ya, air laut itu begitu luasnya.
tidak ada tepinya, artinya abadan abada. Maka gunakan masa muda ini untuk bertolabul ilmi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau sudah tua kita akan susah untuk menerima ilmu-ilmu, ataupun akan berat untuk menerimanya, agak sulit untuk menghafalkannya. Paham ya Pak ya? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Masa sehat kita, alhamdulillah, kita bisa hadir, ya. Maka disinilah alhamdulillah sehat wal afiyat. Ya, sehatnya ini ada orang sehat tapi belum tentu afiat. Karena sehatnya maaf bukan untuk beribadah. Ya, naudzubillah, ada orang sehat tapi digunakannya sehat itu bukan untuk ibadah kepada Allah. Maka afiah ini alhamdulillah adalah suatu karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat wal afiyah. Ya, kita sering kan mudah-mudahan sehat wal afiyat. Amin, ya. Kenapa demikian doa itu? Karena sehat ini digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya untuk thalabul ilmi, untuk beribadah kita salat alhamdulillah berjamaah di masjid tiap 5 waktu, untuk mencari karunia Allah, rizki Allah, untuk mendidik anak. Nah, masa sehat inilah gunakan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk sehat wal afiyat. Mungkin ada saudara kita sehat wal afiyat, sehat tapi mohon maaf, sholatnya di rumah aja, sama aja sholat mah. Kan berjamaah itu hukumnya sunnah, Ustaz. Memang betul hukumnya sunnah, tapi ada keutamaannya. Ya, ada keutamaannya. Beda sholat di rumah dengan yang berjamaah di masjid, sangat jauh bedanya. Mohon maaf kalau kita bisa umpamakan, misalkan kita sholat berjamaah dengan anak, istri, ya, kita sebagai imam misalkan, kepala keluarga sebagai suaminya, betul berjamaah. Tapi kita berjamaah di masjid, ini keutamanya apa? Bisa bersilaturahmi, saling kenal dengan satu yang lainnya, kenal dengan RT 1, RT 2, RT 3, bahkan RW kita, ya, tetangga kita. Kenapa demikian? Maka menjadilah ukhuwah Islamiyahnya lebih luas, silaturahmi kekeluarganya lebih meluas. Tapi kalau kita berjamaah di rumah saja, anak istri tiap hari misalkan, ya, keutamaannya mohon maaf, ya, kurang, ya. Bahkan memang mendapatkan pahala 27 derajat. Ya, kalau kita misalkan maaf, bacaannya maaf misalkan memenuhi syarat dan rukunnya, Fatihahnya misalkan, ataupun sholatnya memenuhi syarat dari fikihnya misalkan. Tapi kalau berjamaah di masjid, insya Allah yang maaf, yang Fatihahnya mungkin belum maksimal, misalkan belum fasih sekali, karena kita berjamaah, insya Allah sama pahalanya 20 derajat. Maka gunakan ketika saat ini sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah. Karena kalau sudah masa sakitmu, nah ini sebab terasa saya sendiri ketika sakit, ibadah itu tidak maksimal. Ya, dulu maaf waktu saya dirawat di rumah sakit Al-Islam, biasanya berjamaah seperti kita biasa ini, pas di kamar itu kurang maksimal, ya, kurang maksimal. Dan disinilah keberkahan berjamaahnya itu kurang, beda dengan kita, ya. Coba Bapak bisa merasakan lah, ya, yang sholat berjamaah tiap waktu ini kita usahakan maksimalkan untuk berjamaah 5 waktu.
insya Allah akan beda dalam kenyamanannya, dalam keluarganya kita juga, dalam anak-anak kita. Itu pasti akan berbeda dengan sholat walaupun berjamaah di dalam satu rumah. Maka gunakan sebaik-baiknya. Kalau kita sakit, tidak akan maksimal ibadah apapun. Paham, Pak? Betul? Ya, suatu waktu saya ada sakit, untuk berdiri, untuk berjamaah ke masjid, saya ada lagi sakit. Untuk jangankan kita berjamaah bertindak, misalkan berjalan ke masjid, untuk melangkah sedikit aja ke kamar kecil ada perlu bantuan sama keluarga. Inilah, maka gunakan sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Karena kalau sudah sakit, ibadah-ibadah apapun tidak akan maksimal, ya. Kalau kita sehat, maksimalkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Sehat itu sehat wal-afiyat. Artinya kesehatan dari Allah itu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ya. Jadi sholat berjamaah, tolabul ilmi, ya, terus kita mencari karunia Allah, misalkan dengan ikhtiar, dengan jualan dan sebagainya. Ya, tentunya orang-orang yang beriman akan menjaga hal yang demikian. Mana yang halal, mana yang haram, dia pasti tahu. Karena orang-orang yang beriman ketika melakukan aktivitasnya, pasti di dalam jiwanya, di dalam hatinya ada iman, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita manfaatkan semasa saat ini, ketika kita sakit, ya insya Allah walaupun tidak maksimal, tapi karena waktu masih sehat itu maksimal ibadahnya, insya Allah akan ketutup dengan ibadah waktu kita sehat. Walaupun kita lagi sakit ibadah, ya, tapi nggak maksimal, maka insya Allah akan disempurnakan dengan ibadah kita waktu sehatnya. Amin Allahumma amin. Yang ketiga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu masa kayamu sebelum masa fakirmu. Ya, masa kaya harta benda. Kaya ini bisa dikatakan banyak. Ada kaya harta benda, ada kaya dengan ilmunya, ya, ada kaya dengan hatinya penuh kasih sayang kepada orang lain. Sebelum datang fakir, sebelum datang kemiskinan, maka gunakan ketika kita memiliki harta kita ataupun ilmu kita, gunakan, manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sedekah masjid, madrasah atau fasilitas-fasilitas lain yang umum untuk kemaslahatan umat misalkan. Insya Allah dengan kekayaan itu, insya Allah dengan ilmu yang kita amalkan kepada orang lain, ya, maka masih bermanfaat. Masjidnya dipakai untuk sholat, maka ketika ilmunya yang kita sampaikan ke orang lain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, itu termasuk sedekah jariyah, termasuk ilmu yang bermanfaat. Ketika yang menyampaikannya walaupun sudah meninggal dunia, pahalanya akan tetap mengalir. Ya, paham Pak Bu? Ya. Jadi kaya ini bukan kaya harta saja, kaya dengan ilmu pengetahuan agama ataupun ilmu pengetahuan umum. Maka sampaikanlah, amalkanlah. Balighu walau kana ayat. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Karena kalau sudah fakir, kalau sudah miskin, ya, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita sampaikan ilmunya, kalau kita tidak memiliki ilmunya, tidak memiliki hartanya, ya, tidak memiliki tenaga yang kuat, ya, maka kesempatan inilah ketika kita masa kaya ini, gunakanlah semuanya kekayaan kita, baik hartanya, ilmunya, tenaganya, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika udah fakir, sudah nggak kaya,
saya mau sedekah tapi lupa. Nah, maka ketika sedekah itu tidak harus kita lagi kaya saja, walaupun kita maaf pas-pasan, ya, sempatkanlah untuk bersedekah walaupun sedikit nilainya di mata manusia, tapi di mata Allah